Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana teman-teman kabarnya? Kita sudah masuk di bulan Idul Fitri. Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tidak lupa menyampaikan kepada semua pemirsa yang melihat video saya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, di video kali ini saya merespon beberapa permintaan atau beberapa WhatsApp ya ke saya, DM langsung terkait dengan membahas lelang mobil di lelang online, khususnya online ya. Jadi lelang mobil ada yang online, ada juga yang memang Anda tidak online. Jadi harus datang ke sana. Yang sekarang saya akan bahas khusus yang online. Karena beberapa pertanyaan ke saya itu macam-macam, akan saya jawab di video kali ini. Dan nanti juga akan saya sertakan video ketika saya online. Jadi ketika saya lelang mobil ini dengan online ya. Jadi saya cukup di rumah pakai komputer atau laptop begitu. Nanti saya akan kasih lihat pada teman-teman semua terkait dengan bagaimana sih rasanya atau live langsung itu bagaimana online lelang mobil ya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga kita sehat semua. Dan bagi yang belum silahkan boleh subscribe, barangkali channel ini atau konten ini bisa bermanfaat. Jadi tujuan saya hanya sharing informasi, sharing pengalaman, semoga ini bermanfaat, mengulas terkait dengan apa yang sudah pernah saya alami sendiri, sehingga bisa mungkin jadi pengalaman berharga dan bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video-video saya. Kebetulan saya tinggalnya di Surabaya ya teman-teman. Nanti Anda boleh komen di bawah ya, di bawah mau tanya apa saja terkait dengan lelang silahkan. Kebetulan saya tinggal di Surabaya sehingga saya ikut lelangnya di Surabaya, yaitu di JBA Surabaya. Kenapa JBA Surabaya? Ya karena saya tinggalnya dekat sini ya. Terus ada beberapa pertanyaan ya sebelum saya membahas lebih lanjut. Mas, apakah bisa bukan misalkan domisilinya di Semarang gitu misalkan, terus ikut lelangnya di online-nya ikut online di Surabaya, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Jadi misalkan saya sendiri di sini Surabaya, misalkan di Jakarta sana itu ada online lelang, saya sebenarnya bisa ikut di sana. Pertimbangannya kenapa lebih dekat ke domisili Anda itu adalah ketika Anda nanti menang gitu teman-teman. Jadi ketika proses pendaftarannya semuanya online, jadi tidak ada masalah ya. Karena terkait dengan deposit itu juga via transfer saja ya. Terus pakai online lah dengan WhatsApp, kita komunikasi dengan adminnya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah ada keunggulan ketika kita ini di dekat wilayah kita gitu ya, ada online. Misalkan saya Surabaya, ya sudah ikut Surabaya saja, tidak perlu sampai ke Jakarta. Itu karena ketika kita menang teman-teman, ketika kita menang itu kita ngambil sendiri teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar di video saya sebelumnya, apakah itu bisa dikirim? Nah jadi ini adalah balai lelang ya teman-teman. Jadi tepatnya ini balai lelang, jadi bukan komersial ya, bukan situs komersial gitu yang ada orang kirim. Jadi ini benar-benar lelang. Jadi kita ngambil sendiri ke sana itu. Pengalaman saya ngambil sendiri ke sana. Kecuali Anda punya saudara, kenalan atau rekan-rekan yang ada di daerah situ dan itu untuk mengambil barangnya. Yang jelas itu pakai surat kuasa ya, kalau bukan dari kita sendiri, dari orangnya yang menang lelang. Ya dengan membawa persyaratan bahwa bukti surat menang lelang, lalu Anda juga sudah bukti untuk melunasi sisanya nilai yang sudah
terbentuk dan harus Anda bayar gitu. Jadi lebih baik menurut saya sih teman-teman di kota-kota Anda terdekat sajalah ya. Itu karena nanti kita akan ngambil sendiri di sana. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas, itu misalkan apakah harus pakai derek? Jawabannya belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kebanyakan tidak perlu pakai derek ya. Karena itu ada yang memang kondisinya bagus gitu ya. Jadi kita tinggal pakai saja itu mobilnya itu ya, tinggal di starter di sana, lalu kita bawa pulang ya sudah. Ada kondisi-kondisi mobil yang memang harus diderek ya. Itu bisa dilihat di websitenya. Itu kondisinya bisa dilihat ya. Itu ada grade A, B, C, D, E, F. Nah, kali ini saya mau terangkanlah sedikit terkait dengan grade itu ya. Jadi grade-nya itu A sampai F ya teman-teman. A sampai F. Kalau A itu istimewa, sudah mendekati baru lah. Sudah saya nggak cerita lagi bahwa kalau A udah itu jaminan top teman-teman. Itu sudah kayak baru, entah dia baru 1 bulan atau berapa hari sehingga dilelang kembali. Nah, kalau misalkan diderek Pak, gimana ya? Kalau diderek ya harus itu biasanya F ya teman-teman. Itu kondisinya misalkan di situ F ya. Saya kasih contoh yang punya saya ini. Nah, ini teman-teman. Ya lihat. Ini kondisinya di sini mesin grade C. Ya. Lalu eksteriornya D. Berarti kalau C, pengalaman saya ya, ini saya sharing aja, semoga bermanfaat. C itu bisa dipakai teman-teman. Jadi C saja itu sudah bagus ya. Artinya Anda nggak perlu pakai derek kalau mobil. Kalau motor ya Anda nggak perlu pakai pickup untuk ngangkut. Itu di starter di tempat bisa itu nyala. Paling pol itu mungkin bannya kempes ya. Bannya kempes ya udahlah kita cari tambal ban itu untuk angin, nambah angin gitu saja. Tapi secara kalau mesinnya pengalaman saya pribadi, kalau mesinnya itu C gini ya, kayak gini nih, C. Nah, C. Nah, ini C, berarti ini bisa digunakan teman-teman ya. Saya pakai sendiri itu, saya bawa ke sini ke rumah saya itu bisa, itu bisa. Selanjutnya gimana kalau B ya, tadi sudah A sudah, ini sudah loncat ke C. B gimana? B itu baik teman-teman ya. Jadi kalau B ya mendekati istimewa lah. Kadang saya menemukan barang itu labelnya itu B, tapi menurut saya menurut saya pribadi dia itu sebenarnya A gitu ya, karena tidak ada kendala sama sekali. Biasanya yang grade-nya A selain dia baru, terus dia layak seperti baru memang, yang kedua dia itu lengkap semua ya dokumen-dokumennya, sampai dengan buku garansi dan buku servis rutin itu ada dan diisi semua. Itu baru dia dapat grade A. Jadi kualifikasi untuk A ya, pengetahuan saya ya teman-teman, nanti bisa di komen di bawah, boleh silakan di like, di komen terserah. Itu kalau kalau A itu lengkap semua teman-teman. Jadi buku garansinya ada, misalkan dia pernah servis rutin ya 500 kilo atau 1000 kilo, itu dia juga ngikutin, tidak terlambat ya. Nah itu baru dapat A. Jadi saya bilang tadi di awal kalau A itu istimewa teman-teman. Oleh sebab itu Anda bisa lihat harganya juga pembukaan awal sudah tinggi kalau grade-nya A. Ya kalau B itu ada beberapa yang memang bagus teman-teman, masih mendekati istimewa. Hanya saja mungkin ada beberapa misalkan ya buku servisnya hilang atau tidak ada gitu. Tapi mesinnya bagus. Misalkan baru 2 bulan, 3 bulan, karena beberapa buku servisnya itu ada beberapa persyaratan yang tidak lengkap ya, buku servis atau buku garansinya hilang, manual book atau apa, itu sehingga dia dijadikan grade B. Tapi awalnya kita bisa tahu, kita datang sendiri ke sana, itu kita cek mobilnya atau barangnya, motor atau mobil itu masih bagus. Saya sendiri cek ke sana. Jadi apakah bisa kita cek sendiri ke sana? Bisa. Ya, jadi teman-teman yang mau lelang itu Anda cek dulu mana yang mau diincar, Anda lihat barangnya di poolnya sana gitu. Itu open house-nya di hari Minggu teman-teman, di hari Minggu. Jadi nggak usah khawatir ya, Anda bisa lihat. Bolehkah kita nyalakan mesinnya di sana? Boleh. Anda tinggal
di jam-jam tertentu dan di hari open house, contohnya Minggu ya, kalau mobil itu Minggu, Anda boleh ke sana dan Anda lihat di sana, boleh cari petugasnya untuk pinjam kunci dan dicoba. Ya nyobanya ndak bisa keliling ya, karena itu sudah parkirannya kan banyak, ratusan mobil dilelang ya, ratusan motor dilelang, sehingga nggak bisa jalan-jalan. Ya cukup dicek di sana dan dilihat barangnya bisa. Lalu ada lagi pertanyaan, kalau D gimana? Nah, kalau D itu 50-50 ya teman-teman. Kadang ya bisa digunakan, tapi lebih ke arah dia kelihatannya perlu perbaikan. Itu terkait dengan mesin ya, terkait dengan mesin itu perlu perbaikan. Itu ya. Tapi ada juga yang D pun itu bisa dipakai sampai rumah bisa. Gitu ya. Biasanya D itu ada keterangan di sini. Jadi keterangannya ada teman-teman ya. Misalkan ya punya saya ini ya, keterangan mesin ini tidak ada ya teman-teman, kosong, berarti ini tanpa ada kendala. Dan betul saya pakai sampai rumah nggak ada kendala. Ini kebetulan catatannya kosong walaupun grade-nya C. Kalau yang D itu ada catatan-catatan di mesin, misalkan oli rembes. Nah, oli rembes, lalu ada beberapa misalkan di mesin itu terkait dengan kelistrikan ya biasanya ya, ada ratingnya mati, ada lampunya yang ngembun atau apa, itu ditulis di situ teman-teman. Nah, ditulis dan itu Anda bisa perkirakan, misalkan oh ternyata ini ada begini, ada kendala ini, dan kira-kira nanti saya bawa ke rumah, itu nanti diperbaikinya di model-model tertentu. Walaupun ini tidak 100% mengacu itu ya teman-teman, pemirsa semua, tapi setidaknya kita ada guidance, ada petunjuknya dari sana, dan mereka jujur di dalamnya. Misalkan itu grade A ya grade A betul itu teman-teman, enggak kaleng-kaleng ya istilahnya. Mereka nilai juga enggak kaleng-kaleng, enggak bohong, karena Anda bisa cek aja di sana itu terbuka sebenarnya, itu untuk umum ya, terbuka. Anda boleh lihat barangnya langsung, betul enggak ini grade-nya A, betul enggak ini grade-nya B. Anda bisa datang langsung ke sana dan Anda bisa cek langsung di sini. Selanjutnya gimana kalau E? Waduh, kalau E itu ya sudah itu pasti ada perbaikan itu teman-teman. Kebanyakan di yang EE itu ya itu bisa turun mesin gitu ya. Dan kalau dibawa ke rumah itu lebih banyak derek ya, lebih banyak pakai derek daripada harus dipakai langsung, dan itu saya pikir apa ya, riskan sekali itu kalau dibawa langsung yang E. Apalagi yang F. Nah, ini ada juga yang tanya kemarin, F gimana Pak? Kalau F itu kebanyakan itu sudah parah, entah dia bekas laka, biasanya di fotonya udah kelihatan teman-teman. F, wah itu udah bekas tabrakan, bekas ya sudah parah lah teman-teman, sudah nggak bisa cerita lagi. Dan itu harus diderek, dan mungkin Anda kalau mau berminat beli itu ya ada uang lebih untuk beli spare partnya untuk servisnya. Jadi begitu ya teman-teman. Ini sekilas ya teman-teman ya, kemarin ada yang tanya begitu terkait dengan lelang di JPA. Terus ada yang tanya lagi kemarin, Mas misalkan saya tidak menang gimana? Tidak apa-apa, tidak menang itu depositnya itu akan dikembalikan ya teman-teman 100% dan tidak dipotong sama sekali ya, tidak dipotong sama sekali, itu ditransfer ke rekening Anda. Kalau yang di JPA Surabaya ini menggunakan BCA ya teman-teman, pakai rekening BCA. Jadi saran saya Anda punya rekening BCA, sehingga sesama BCA nanti dia akan refund depositnya itu ke rekening Anda masing-masing. Itu kalau Anda memang lelang itu untuk untuk perorangan atau sekali ikut lelang saja. Apakah bisa kita ikut terus? Bisa. Jadi kita ikut membernya ya. Jadi ada yang ngendon di situ selama 1 tahun kalau tidak salah. Itu sehingga kita tidak perlu daftar lagi. Jadi misalkan minggu ini kita tidak menang, tidak apa-apa, kita di minggu berikutnya, mau ikut di minggu berikutnya, jadi tidak perlu mengulangi proses pendaftaran dari awal. Itu kalau yang member. Bedanya dengan yang perorangan, itu kalau perorangan begitu selesai Anda tidak menang, dana akan di-refund. Kalau nggak salah itu 3-5 hari kerja teman-teman, itu nanti akan dikembalikan ke rekening kita. Dan tanpa konfirmasi ya sudah langsung tahu-tahu masuk gitu aja. Itu pengalaman saya juga sering ya tidak menang ya, memang sengaja saya tidak menang kan gitu, mungkin harganya ketinggian saya, sehingga ya sudahlah saya nggak ikut lagi. Nah itu
itu langsung masuk di rekening saya ya, tanpa pemberitahuan, tanpa notifikasi, Pak saya refund ini dari sana enggak. Jadi mereka entah 3 hari atau 5 hari kerja itu sudah masuk, saya cek di rekening sudah nambah depositnya begitu. Apalagi ya teman-teman, ada yang tanya, Mas itu sebenarnya mobil lelang itu aman nggak sih? Ini sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya bahas, tapi tidak apa-apa lah saya cerita lagi. Yang jelas teman-teman, ini adalah badan lelang, itu ada pengesahannya dari pejabat lelang ya, pejabat lelang. Nah itu bahwa ini barang ini memang sudah memenuhi terkait dengan undang-undang lelang. Nah contohnya seperti ini, nanti ada pejabat lelang, Anda dapat surat seperti ini. Nah kira-kira begitu. Nah ini, nah kayak begini ini, itu di sini ada pejabat lelang kelas 2 ya, nanti bisa di ini nanti dibaca, pejabat lelang kelas 2. Artinya ini semua barang-barang yang sudah dilelang di sini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan di sini juga jujur ya, misalkan STNK tidak ada itu nanti dijelaskan juga di sini. Nah, Mas itu kenapa kok STNK-nya tidak ada? STNK-nya ada tulisan ya, STNK-nya tidak ada. Ada beberapa mobil atau motor yang memang dia jujur tidak ada STNK-nya. Bukan karena dia tidak punya STNK biasanya, karena kita sudah tahu semua barang lelang di sini biasanya itu adalah barang-barang dari PT ya, dari perusahaan-perusahaan, dari terutama perusahaan leasing ya, perusahaan leasing yang mengambil debiturnya, misalkan ada yang nunggak terus diambil mobilnya atau motornya oleh leasing. Nah oleh leasing ini dilelangkanlah di situ begitu, sehingga misalkan diambil oleh debt kolektornya dengan secara paksa atau apa begitu, sehingga tidak sempat ngambil STNK-nya atau bagaimana, sehingga mereka lelang apa adanya gitu ya, ada mobilnya tapi yang jelas ada BPKB-nya teman-teman. Karena BPKB-nya itu ada di leasing. Kalau belum lunas kan biasanya memang di leasing, bukan dibawa oleh debiturnya gitu ya. Jadi kalau BPKB-nya pasti ada. Terus ada lagi kemarin yang tanya lagi, Mas gimana sih cara membedakannya secara general atau secara umum? Ini barang bekas tarikan leasing atau mobil atau kendaraan pribadi, atau apakah di sini semua leasing semua, tidak ada kendaraan pribadi gitu. Saya jawab ya, ini di video ini saya cerita, saya sudah beberapa kali ikut sana dan ngecek. Yang pertama adalah memang betul tidak semua yang dilelang di situ adalah leasing ya, dari tarikan leasing, belum tentu teman-teman. Misalkan saya sendiri ya jual susah di OLX, jual motornya susah. Ya paling enggak ya saya lelang lagi lah di sana gitu. Saya ikutkan daftar di sana, saya lelang di sana. Bisa. Jadi orang pribadi selain bisa ikut lelang untuk beli, juga bisa untuk melelang barang-barangnya di sana. Ya. Secara garis besar ya tadi saya jawab, jadi perbedaannya itu mencolok di BPKB ya teman-teman. Jadi perbedaan antara atau ciri-cirinya, kalau barang ini kendaraan pribadi, ciri-cirinya itu mayoritas ya, kebanyakan walaupun tidak semua, itu adalah BPKB-nya ready teman-teman. Jadi hari itu Anda lunasi, hari itu ambil kendaraannya, dan hari itu juga Anda dapat BPKB-nya secara langsung. Karena di situ ada tertera BPKB nunggu 14 hari kerja, nunggu 21 hari kerja biasanya. Ada tertera di situ. Lah itu biasanya itu memang dari leasing. Jadi dia begitu barangnya laku nih, Anda sudah bayar penuh, Anda nanti dikasih surat nunggu 14 hari sampai 21 hari, ada yang 1 bulan juga ya, tergantung mereka, kebijakan mereka. Itu baru mengeluarkan BPKB-nya. Itu biasanya saya yang bagi orang yang pengen langsung, ya saya sudah lunasi, saya sudah beli, menang lelang, ya sudah saya bawa pulang kan begitu ya, sudah termasuk BPKB-nya, saya bayarnya cash. Nah mendingan ya cari yang ada tulisannya BPKB ready teman-teman.
sudah. Itu kalau misalkan mau nunggu, enggak masalah lah saya nunggu, ya silakan, enggak apa-apa gitu ya. Itu ada yang baru 1 hari. Jadi mobil STNK Anda bawa pulang, nah, setelah itu BPKB-nya baru nunggu. Syaratnya bawa pulang itu adalah Anda harus lunas dulu. Semuanya harus dilunasi termasuk biaya admin ya teman-teman, jangan lupa. Ini jangan lupa itu. Sehingga tidak akan dikeluarkan kalau biaya admin dan sisa kekurangan ya sudah dikurangi deposit, harga yang terbentuk dibayarkan semua. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan komen di bawah saja ya. Nanti saya akan balas. Misalkan perlu saya buat konten lagi ya, saya akan balas buat video lagi. Dan misalkan saya bisa balas di komentar-komentar di bawahnya, nanti saya akan sertakan atau saya jawab juga di komen bawahnya. Jangan lupa like ya. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di-share ke rekan-rekan yang lain. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, supaya saya semakin semangat memberikan informasi terkait dengan dunia lelang mobil. Kedepannya saya akan review mobil saja ya. Kebetulan saya ada beberapa mobil lah di rumah. Saya nggak bilang banyak, tapi ada beberapa. Nanti kita cerita-cerita masalah lelang itu. Semoga ini bermanfaat, dan setelah ini Anda bisa lihat video terkait dengan video saya waktu lelang online di rumah pakai laptop ya, walaupun tidak bagus-bagus amat videonya. Nanti Anda bisa lihat di situ bagaimana keseruan atau live ya, itu lelang mobil. Dan nanti dilihat ya di situ sampai habis. Saya hampir menang, tapi ada kejutan-kejutan di video itu yang nanti Anda bisa lihat ya. Saya hampir menang mobil, tapi ada kejutan-kejutan tertentu di situ. Oke, sekian dulu, saya sambung dengan video. Habis ini saya akan sambung video yang sudah saya rekam. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Semoga kita semua diberi keberkahan, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum silakan subscribe dan ditunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai di lelang online. Berikut ini lelang online. Kita awali di lot 3 Wuling Convero 67 juta, sudah naik jadi 68 teman-teman. 68, 69, 70, 500, 71. Ini masih proses bidding terus teman-teman. 72, 72.500. Ada yang mau lagi 73.500, 73, 74. Ada lagi yang berani, 74.500, 75 teman-teman. Sudah 75 juta dari harga 60-an juta. Lanjut terus teman-teman, 75.500. Terus apakah ada yang berani lagi? Ini online saya teman-teman, di laptop saya ya ini ya. Saya kalau sudah 75 ternyata ini sudah kelihatannya akan terbentuk ini teman-teman. Saya sendiri juga tidak ngebet. Oh, ada lagi yang mau 76, 76 dilawan lagi 76.500.000, dilawan lagi 77 juta, 77 juta. Ini semakin panas, dilawan lagi 78. Nah, ini keseruannya teman-teman. Jadi naik terus ini teman-teman. 79. Ada yang panas lagi. Ada yang pengen dapatkan si Wuling ini teman-teman. Apakah ada yang berani lagi di harga 79 juta? Kita tunggu saja teman-teman. Ini apakah ada yang ngebid? Ini di 2 tempat ya teman-teman. Ada yang online, ada yang floor. Floor itu kalau di situ floor itu berarti ada di sana orangnya. Jadi kalau yang angka-angka itu ada lagi yang berani 80 juta, tembus 80 juta teman-teman. Jadi kalau yang angka-angka satu berapa itu yang username-nya angka itu online teman-teman ya.
Ini sudah 80 juta. Ada yang berani lagi enggak ini? Para tengkulak, para yang punya showroom mobil silakan ngambil. Oh, 80 juta. 80 juta masih 80 juta. Ini baru lot ketiga, teman-teman. Oh, sudah sold 80 juta, teman-teman. Ya, ya begitulah harga yang terbentuk. 80 juta. Oh, masih teman-teman, ini masih bidding. Kalau tandanya itu bidding dan itu bidnya itu masih hidup, berarti ini masih bisa kita ngebid ya, teman-teman. Jadi bisa ini kita ngebid. Itu ada tombol mulai, ada tombol berhenti, ada lot berikutnya, ada bid. Ini masih bidding, teman-teman, berarti masih bisa ini. Masih bisa ini. Masih bisa, bagi yang mau ngebid silakan. Ini wuling sudah tembus di 80 juta, teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini kamera saya agak goyang-goyang, tapi ya semoga bermanfaat lah. Paling tidak kita dapat pengalaman lelang online mobil. Masih sudah laku itu tadi, teman-teman, 80 juta. Ini lagi dibuka harga 10 juta tadi, teman-teman, lot keempat ya. Ini lot keempat, ini lot keempat, mobil 10 juta, teman-teman. Tapi biddingnya cepat banget, teman-teman. Ini sekarang udah 25 juta mobil Daihatsu Xenia. Dibuka 10 jutaan, teman-teman. Ini sudah merangkak naik ke 33 juta, teman-teman. Saya yakin naik terus itu, teman-teman. 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48. Nah, ini 48, 500. Apakah ada yang mau? Masih mau, teman-teman. Tembus 50 juta Daihatsu Xenia. Dibuka 10 juta, sekarang masuk ke 50 juta 500. Apakah ada yang mau, teman-teman? 51, 51, 51, 500. Jadi sekali ngebid itu nilainya 500.000 ya, teman-teman. Jadi Anda sekali ngebid, nah itu 500.000. Begitu ya. Nah, itu sudah naik tuh jadi 52. Jadi sekali ada orang yang ngebid, sekali itu naiknya 500.000 kalau mobil. Kalau motor naiknya 100.000. Oke, ini sudah 52 juta 500. Apakah ada yang berminat? Nah, Daihatsu Xenia. Wah, Daihatsu Xenia dari 10 juta, teman-teman. Jadi Anda kalau lihat di internet itu ya, harga pembukaan pertama 10 juta. Anda jangan kira itu ya harganya di antara segitu. Bisa jauh berkali-kali lipat ya, teman-teman. Naiknya itu cepat banget. Sampai ke harga terbentuk. Nah, di harga terbentuknya itu biasanya sudah mendekati harga pasaran 53.500. Siapa yang berminat? 54. Dilawan lagi, teman-teman. Masih panas ini, teman-teman. Ini masih panas. Tadi wuling aja itu tembus 80 juta, teman-teman. Ini buka 10 juta, sekarang sudah 54 juta 500. Wow. Ya. Ini kalau yang mau cari mobil-mobil bekas dan harganya di bawah rata-rata, boleh ikut lelang ini ya, teman-teman. Syaratnya sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Kita saksikan lagi, teman-teman. Ini masih bid, masih boleh ngebid. Sudah masuk ke 56 juta. Ada yang mau 56 juta? Xenia, teman-teman, ini kelihatannya masih bagus. Kalau di harga lelang Anda jangan kaget ya, harganya segini-gini aja. Ini nanti dibawa di rumah, dicuci, diservis, dipoles lagi, ditaruh di showroom, sudah naik harganya, teman-teman. 57. Jadi teman-teman misalkan ada yang perlu tanyakan, silakan komen di bawah ya, nanti insya Allah saya jawab situ, teman-teman. Bagi yang mau
tanya boleh, silakan. Semoga ini bermanfaat video ini. 57 500. Apakah bisa naik? Ternyata dilawan lagi teman-teman. Ini sudah 58 juta. Daihatsu Xenia 5858. Ada yang mau? Ini prosesnya lagi ngebit ya teman-teman. Jadi belum ditutup ya. Jadi boleh kalau ini Anda masih berminat, biasanya ikut ini masih boleh ngebit. Nah, ini 58. Ini tombol bid saya sudah hidup teman-teman. Artinya itu boleh ngebit. Itu tadi terakhir 58. Laku teman-teman di 58. Saya sengaja enggak ngambil ya teman-teman. Saya kurang berminat mobil itu.